Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan belajar tentang persoalan fisika statistik. Jadi fisika statistik ini adalah sebuah pokok bahasan yang mengkaji secara khusus tentang zat-zat ataupun partikel-partikel mikro. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang persoalan fisika statistik yang sangat erat kaitannya dengan ada 3 fungsi distribusi, maka terlebih dahulu kita akan mencoba membahas salah satu persamaan matematika yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam menjabarkan ataupun di dalam merumuskan fungsi distribusi dari fungsi distribusi statistik. Baik, saudara-saudara sekalian, pada layar terlihat ada sebuah persamaan, di mana persamaan ini yang kita sebut sebagai rumus Stirling. Jadi rumus Stirling itu menyatakan bahwa logaritma natural dari sebuah n faktorial, jadi dari sebuah n faktorial di mana n adalah bilangan bulat, itu taleng adalah n ln n dikurang n ditambah 1. Nah, baik, kita coba mengkajinya terlebih dahulu. Bagaimana hal tersebut bisa kita dapatkan, maka untuk itu sebagai pengantar saya akan memberikan sedikit bayangan. Misalkan kita memiliki sebuah angka 6 yang ingin kita faktorialkan, maka biasanya angka 6 ini kita nyatakan sebagai 6 ya. Kemudian urutannya berikutnya 5, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, dan 1. Jadi 1 tidak perlu kita tulis karena perkalian 1 itu tetap ya sama dengan yang pengalihnya. Nah, ini persamaan ini sebenarnya bisa kita nyatakan juga dalam bentuk 6, kemudian 6 kurang 1, kemudian 6 kurang 2, kemudian 6 kurang 3, ya, kemudian 6 kurang 4, dan seterusnya. Dia sudah sampai 6,4 saja ya. Nah ini, kalau misalkan ini kita gantikan dengan sebuah n faktorial, maka angka 6 itu bisa kita ganti dengan n, ya, kemudian di dalamnya lagi n kurang 1, kemudian berikutnya lagi n kurang 2, berikutnya lagi n kurang 3, dan seterusnya sampai dia akan mendapatkan 4, 3, 2 ya. Karena akhir daripada n kurang 3 kita akan dapatkan 4, 3, 2. Oke. Nah, n faktorial ini bisa juga kita nyatakan, saya tukar, saya balik, saya mulai dari angka 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya. Ya, bisa saya mulai ambil n kurang 1, kemudian n. Gitu. Oke, sudah bisa dimengerti. Oke. Nah, selanjutnya jika persamaan ini kita logaritmakan ln n faktorial, maka di ruas kanan pun harus kita logaritmakan, di mana kita sudah punya aturan bahwa apabila saya memiliki dua bilangan perkalian A bilangan, kemudian saya logaritma naturalkan, maka ini sama dengan ln A ditambah ln B ya, karena bentuk perkalian ya. Kalau bentuk perkalian maka dilogaritmakan, maka terurai menjadi penjumlahan, sehingga ln n faktorial ini bisa kita tulis ln 2 ditambah ln 3 ditambah ln 4 dan seterusnya ditambah ln n kurang 1 ditambah ln n. Nah, inilah hasilnya yang kita dapatkan. Nah, ternyata persamaan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sebuah grafik hubungan antara Fn dengan n.
Jadi saya tulis dulu bahwa ln n faktorial itu tadi sama dengan ln 2 ditambah ln 3 ditambah ln 4 dan seterusnya sampai ln n ya. Nah, pola ini, jadi pola yang terlihat ln n faktorial seperti ini dan seterusnya sampai ln n ini terakhir ya, saya tulis ln n ya. Itu kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini modelnya. Jadi seperti ini modelnya. Jadi sama dengan ln n. Jadi sama dengan ln n. Jadi ini kalau dinyatakan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi untuk ln 1 kan pasti 0 ya. Sama dengan 0. Maka ln 2 ini, ln 3 ini, ln 4 untuk n sama dengan 4, ln 4 dan ln 5. Nah, ternyata hubungan antara grafik fungsi n dengan fungsi fn itu kalau dinyatakan dalam bentuk kurva, maka ini akan menghasilkan kurva. Oke. Di mana kurva ini persamaannya sama dengan persamaan yang terakhir, yaitu Fn sama dengan ln n. Oke, karena kalau n saya ganti 1, maka ln 1 0. Fn saya ganti 2, ln 2. Fn sama dengan 3, ln F3. Nah, sekarang nilai logaritma natural ini adalah persamaan grafik ini. Nah, kalau misalkan saya nyatakan dalam bentuk ini adalah sebuah grafik untuk mencari luas. Jadi untuk mencari luas, ya, untuk mencari luas maka saya bisa tulis adalah Fn, ya, ini dn. Nah, ini dari 1 sampai tak berhingga. Nah, ini sama dengan luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva. Dan ternyata luas di bawah kurva ini, Fn dn, jadi Fn dn, jadi luas di bawah kurva itu adalah merupakan penjumlahan dari ln 2, ln 3, ln 4, ln 5, ln 6, ln 7, dan seterusnya. Jadi merupakan penjumlahan, karena ingat integral itu berasal dari kata sigma, sigma jumlah. Atau sigma adalah sum ya. Jadi istilahnya sum. Jadi ini adalah sesungguhnya menyatakan penjumlahan dari ln 2 tambah ln 3 tambah ln 4 tambah ln n ya, untuk dari batas 1 sampai dengan n. Jadi sekali lagi ini adalah menyatakan luas kurva, luas di bawah kurva yang tak lain merupakan penjumlahan dari ln 2, ln 3, ln 4, ln 5. Sehingga penulisan secara penjumlahan dinyatakan dari angka 1 sampai n, batas integral 1 sampai n, Fn dn. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan maka ln n faktorial itu tak lain sama dengan integral dari 1 sampai dengan n, kemudian Fn dn. Jadi sama dengan Fn dn, di mana Fn itu sendiri sama dengan ln n. Oke, jadi kita sudah dapatkan rumus yang menyatakan hubungan antara logaritma natural dengan penjumlahan Fn dn. Dengan demikian jika kita lanjutkan menyelesaikan ini dengan memasukkan nilai Fn ln, maka kita akan dapatkan seperti berikut ini. Jadi ln n faktorial sama dengan 1 n, kemudian di sini Fn, kemudian di sini dn, di mana kita dapatkan tadi bahwa fungsi Fn itu sendiri sama dengan ln n. Oke. Dengan demikian kalau kita masukkan itu maka kita dapatkan 1 sampai n, kemudian Fn kita gantikan ln n dn. Nah, bagaimana kita bisa mengintegralkan persamaan ini? Nah, tentu kita gunakan permisalan. Jadi kita misalkan U sama dengan ln n, sehingga kalau kita turunkan du sama dengan 1/n dn. Oke, kemudian dv-nya sendiri sama dengan dn
Sehingga kalau kita turunkan V-nya sama dengan N. Nah, kita gunakan rumus bahwa integral U dV sama dengan U kali G V ya, integral V du. Jadi U kali V sama dengan V du. Nah, rumus ini yang kita gunakan. Karena sesungguhnya ini adalah rumus U dV. Dengan demikian, setelah kita mendapatkan integral permisalan, maka kita dapatkan seperti berikut. Maka ln n faktorial adalah U kali V dulu. Mana U? U itu adalah ln n kali V, berarti n ln V. Jadi n ln n batas integrasi 1 sampai dengan n dikurang integral dari 1 sampai dengan n ya. V du. V sama dengan n ya. Du-nya sama dengan 1/n dn ya. Jadi n kali 1/n dn. Nah, kita masukkan nilainya n ln n. Nah, kalau ln 1 kan jelas sama dengan 0. Jadi sehingga tidak ada, sama dengan. Nah, kan kalau kita masukkan batas integrasi 1 ini hasilnya sama dengan 0. Sehingga ini dari 1 sampai dengan n, ini tinggal 1, tinggal dn. Nah, kemudian kita dapatkan n ln n. Nah, integral daripada dn adalah n batas dari 1 sampai dengan n. Ya, sehingga kita dapatkan hasilnya n ln n dikurang masukkan nilainya n, kemudian ini kurang 1, berarti ditambah 1. Ya. Jadi kita sudah dapat membuktikan bahwa ln n faktorial tak lain adalah n logaritma natural n kurang n tambah 1. Jadi secara umum saya bisa nyatakan bahwa ln n faktorial sama dengan n ln n kurang n ditambah 1. Baik, saudara-saudara, sobat-sobatku yang saya sangat banggakan, begitulah cara ataupun mekanisme bagaimana kita merumuskan rumus Stirling yang nanti akan kita gunakan di dalam menjabarkan fungsi distribusi statistik, baik statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein maupun Fermi-Dirac. Baik, sobat-sobat sekalian, cukup sekian penjelasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah difahami dan yang utama memiliki keberkahan bagi kita. Dan saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.